Perkenalkan, nama saya Rian Fauzi Putra Menggara dengan NIM J0303201008. Saya, Hansa Puspitasari dengan NIM J0303201104. Saya Solastika Divia Valentina dengan NIM J0303201026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan program yang telah kita buat, yaitu program antrian loket bioskop dengan menggunakan Python. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kelas. Saya beri nama Q. Lalu yang kedua ada fungsi pertama yaitu fungsi init dengan parameter self dan n. Di sini saya inisiasi n-nya itu sama dengan 60 karena batas akhir dari antrian saya program yang kita buat ini adalah 60. Lalu ada self.size yang dimana ini adalah n60. Ini adalah ukuran dari antrian. Lalu ada self.current size atau ukuran saat ini. Kita inisiasi, kita beri nilai yaitu nilai awal yaitu 0. Dan ada self.data, dan ini untuk menyimpan semua data yang dimasukkan. Lalu yang kedua adalah fungsi untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak, dengan diberi nama def is empty dengan parameter self. Lalu di sini if self.current size sama dengan 0, atau jika ukuran saat ini sama dengan 0, maka kembalikan nilai true atau benar. Selainnya kembalikan nilai salah atau false. Yang ketiga ada fungsi untuk mengecek apakah antrian ini sudah full atau tidak. Saya beri nama fungsi ini yaitu is full dengan parameter self. Lalu mengeceknya dengan cara jika if self.current size sama dengan self size, atau if jika ukuran saat ini sama dengan ukuran size, yaitu ukuran size adalah 60, maka return true atau kembalikan nilai benar, lainnya salah. Lalu yang keempat ada fungsi enqueue atau fungsi menambahkan antrian dengan parameter self dan new data. Pertama-tama kita cek terlebih dahulu apakah antrian sudah full atau tidak. Jika antrian sudah full, maka akan dicetak antrian sudah penuh. Jika tidak, maka self.data .append yaitu menambahkan new data kepada antrian. Dan self.current size ini adalah panjang dari self data, maka akan diupdate dari ukuran saat ininya sesuai dengan panjang dari data tersebut. Setelah itu akan dicetak data sudah berhasil diantrikan. Fungsi yang kelima adalah fungsi dequeue atau mengeluarkan data dari antrian dengan parameter self. Kita mengecek pertama yaitu apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian kosong atau if self.isEmpty, maka cetak tidak ada antrian. Nilai yang dikembalikan adalah none. Dan selainnya kita inisiasi dulu data keluar sama dengan self.data.pop, yaitu ini untuk mengeluarkan antrian yang awal. Lalu kita mengupdate ukuran saat ini menjadi panjang dari data yang saat ini. Setelah itu
maka dicetak, data dikeluarkan pada antrian. Nilai yang dikembalikan adalah nilai self data.pop ini tadi, nilai data yang dikeluarkan. Dan yang terakhir ada fungsi visualisasi atau untuk mencetak atau melihat antrian dengan parameter self. Yang pertama adalah kita cek apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian kosong, maka akan dicetak tidak ada antrian. Tetapi jika ada antrian selainnya, maka akan dicetak for x in self.data, dan setiap x di data pada antrian, maka dicetak data tersebut dengan urutan nomor tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, terdapat fungsi untuk menampilkan menu, dev main menu self, yaitu untuk membuat fungsi baru yang bernama main menu dengan parameter self. Pilih sama dengan Y. Ketika memilih Y, maka OS sistem CLS, yaitu layar CMD atau screen-nya akan dibersihkan. Selanjutnya, cetak sama dengan untuk membentuk sebuah pembatas. Selanjutnya, cetak selamat datang di bioskop kesayangan Anda, yaitu untuk mencetak sebuah judul dari main menu. Selanjutnya, terdapat sama dengan kembali untuk pembatas. Kemudian, terdapat menunya, yaitu cetak 1, ambil antrian. Cetak 2, pembelian tiket. Cetak 3, keluarkan antrian. Cetak 4, cek antrian. Cetak 5, exit. Cetak sama dengan untuk sebagai pembatas. Pilihan sama dengan input pilih menu. Pilihan sama dengan input di sini, yaitu untuk menginputkan nomor menu yang akan dipilih untuk memasuki lamannya. Selanjutnya, terdapat fungsi untuk memasukkan data antrian. Jika pilihan sama dengan 1, maka OS sistem CLS command prompt-nya akan dibersihkan. Selanjutnya, terdapat data sama dengan input masukkan nama. Data sama dengan input masukkan nama, yaitu untuk memasukkan nama yang akan diantrikan pada antrian loket bioskop. Selanjutnya, terdapat self-enquire. Data self-visualisasi, yaitu untuk memasukkan data namanya tersebut ke dalam fungsi tersebut. Selanjutnya, terdapat cetak, input, tekan enter untuk kembali ke menu. Yaitu di sini, dengan menekan enter, kalian akan kembali ke menu utama dengan 5 pilihan yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya, terdapat fungsi untuk pembelian tiket bioskop. Fungsi untuk pembelian tiket bioskop yang pertama yaitu ketika pilihan sama dengan 2, maka OS sistem CLS CMD akan dibersihkan. Cetak sama dengan sebagai pembatas. Cetak laman pembelian tiket. Cetak harga 1 tiket. Cetak weekdays sama dengan 30.000. Cetak weekend sama dengan 35.000. Cetak sama dengan sebagai pembatas.
Cetak 1, judul filmnya yaitu Mulan, dengan usia batasannya yaitu 15 tahun ke atas, dengan durasi 2 jam 3 menit 45 detik. Cetak Aladdin, usia 15 tahun ke atas, dengan durasi 1 jam 45 menit 10 detik. Cetak yang ketiga ada judul film Frozen 2, dengan semua usia dapat menontonnya, dengan durasi 2 jam 10 menit 15 detik. Yang keempat yaitu cetak Avengers, usia 16 tahun ke atas dengan durasi 1 jam 55 menit 24 detik. Yang kelima ada Toy Story, dengan seluruh usia dapat menontonnya dengan durasi 1 jam 32 menit 55 detik. Setelah itu terdapat pilihan sama dengan input judul film, yaitu kalian dapat menginputkan judul film yang kalian pilih. Selanjutnya terdapat jika pilihan sama dengan 1, maka command prompt akan dibersihkan. Selanjutnya, print strip sebagai pembatas. Kemudian, cetak film yang kamu pilih adalah cetak. Pilihan pertama yaitu judulnya adalah Mulan dengan durasi 2 jam 3 menit 45 detik. Cetak usia sama dengan 15 tahun ke atas. Cetak strip sebagai pembatas. Kemudian selain itu, pilihan sama dengan 2, OS sistem CLS, yaitu layar CMD akan dibersihkan. Print strip sebagai pembatas. Print film yang kamu pilih adalah selanjutnya cetak judul film yang pada pilihan kedua adalah Aladdin. Cetak durasi dari film tersebut yaitu 1 jam 45 menit 10 detik. Selanjutnya cetak usia sama dengan 15 tahun ke atas. Cetak strip sebagai pembatas. Selanjutnya ialah beralih pada bagian program pembelian tiket bioskop ini. Akan tampil menu untuk memilih film yang diinginkan. Pilihan film di sini yaitu ada 5 judul dengan durasi masing-masing yang berbeda. Dan setelahnya akan menuju pemesanan jumlah tiket kursi dan nomor kursi. Elif pada Python bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, dan tidak hanya satu. Sistem class dianalogikan seperti membuat halaman baru atau juga membersihkan layar pada command prompt. Pada bagian ini akan diperlihatkan pilihan tampilan judul film dan memberitahukan durasi yang juga sama dan usia yang tepat untuk menontonnya. Selanjutnya ialah menginput nomor kursi dari nomor 1 hingga 45 dan menginput jumlah tiket. Fungsi untuk mengeluarkan data antrian. Pada bagian ini, keluarkan antrian langsung otomatis keluar dari nomor antrian ketika Anda memilih menunya. Jadi ketika Anda memilih data di dalamnya akan berkurang 1 karena otomatis. Selanjutnya fungsi untuk mengecek data antrian. Pada bagian mengecek data antrian, dari menu ini dapat diketahui data yang berada dalam antrian untuk selanjutnya melakukan pembelian tiket dari menu pembelian. Selanjutnya, fungsi keluar yaitu exit. Fungsi exit ini berfungsi untuk keluar dari program antrian loket bioskop, yang mana setelah memilih menu tidak ada tampil apapun, dapat menekan sebanyak 2 kali enter untuk menutup program. If nama di sini untuk mengulang menerus sampai fungsi exit dieksekusi dari suatu antrian pada menu utama. Selanjutnya, seperti inilah tampilan dari main menu yang kelompok kami buat. Yang pertama yaitu terdapat
judul "Selamat datang di bioskop kesayangan Anda". Pada menu pertama, kalian dapat menekan 1, lalu enter. Lalu di sini kalian akan disuruh oleh program untuk memasukkan nama kalian untuk dimasukkan ke dalam antrian. Contohnya, setelah kalian menulis nama kalian seperti ini, tekan enter. Data berhasil diantrikan. Ketika kalian telah menekan enter, data berarti berhasil untuk diantrikan. Tekan enter kembali untuk ke menu. Lalu pada laman pembelian tiket, kalian menekan 2, lalu enter. Setelah itu, di sini terdapat laman pembelian tiket dengan keterangan harga tiket ketika hari kerja dan hari libur. Pada hari kerja yaitu harga tiket sama dengan 30.000. Ketika hari libur, harga tiket yaitu 35.000. Kalian dapat memilih judul film yang kalian inginkan. Misalkan saja memilih 1. Maka kalian akan dilanjutkan menuju ke laman setelahnya. Ini adalah laman keterangan dari film yang kalian pilih. Kemudian, program akan menyuruh kalian untuk memasukkan jumlah tiket yang ingin kalian beli. Misalkan 2. Enter. Setelah itu, setelah kalian memasukkan jumlah tiketnya, kalian disuruh untuk memilih nomor kursi yang akan kalian tempati untuk menonton. Misalkan saja, lalu kemudian tekan enter kembali. Nah, setelah seperti ini, berarti tiket yang kalian pesan sudah memasuki penyelesaian. Setelah itu, tekan enter. Nah, pada menu ketiga, keluarkan antrian. Kalian, ketika menekan enter setelah menekan 3, maka data yang kalian masukkan tadi ke dalam antrian keluar secara otomatis. Dan ketika kalian memasuki laman ketiga ini, data kalian sudah tidak ada. Contohnya seperti ini. Tadi pada data yang diantrikan, terdapat data Laila Puspitasari. Namun setelah kalian tekan menu 3, keluarkan data antrian, maka data yang tadi otomatis keluar. Lalu tekan enter untuk kembali ke menu. Yang keempat adalah cek antrian. Karena tadi datanya sudah dikeluarkan, maka di dalam antrian tidak ada antriannya. Setelah itu, kelima adalah menu untuk keluar. Nah, kalian tinggal mengeluarkannya